Your heart is pure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Natasha Dwi Clarisha. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mereview sebuah film yang merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah psikopatologi yang diampu oleh Ibu Rizka Kurniawati SC MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, film yang akan saya review sendiri merupakan film yang berjudul Split. Sebuah film bergenre psychological thriller yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan mengenai seorang karakter laki-laki bernama Dennis yang melakukan penculikan terhadap 3 orang perempuan. Hey sir, I think you have the wrong car. Namun, sebenarnya Dennis sendiri bukanlah merupakan karakter asli, melainkan sebuah kepribadian lain yang berada pada tubuh seorang laki-laki bernama Kevin Wendell Crumb yang diperankan oleh James McAvoy. Nah, Kevin sendiri ternyata merupakan seorang penderita DID atau Dissociative Identity Disorder. Lalu apa sih sebenarnya DID ini? Jadi, DID atau Dissociative Identity Disorder merupakan sebuah gangguan psikologi yang mana penderitanya mengalami disosiasi atau kekacauan fungsi ingatan, identitas, dan kesadaran yang disebabkan oleh peristiwa traumatis. Pada kasus Kevin ini sendiri, ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ibunya sejak ia berusia 3 tahun. Nah, oleh sebab peristiwa traumatis tadi, para penderita DID mengembangkan satu atau bahkan lebih kepribadian alternatif yang diketahui secara sadar maupun tidak sadar oleh penderitanya. Dan kepribadian alternatif yang dikembangkan oleh para penderita DID sendiri memiliki jenis kelamin, nama, pemikiran, bahkan ciri fisik yang berbeda satu sama lain. Pada kasus Kevin sendiri, ia memiliki total 24 kepribadian alternatif. Namun hanya terdapat beberapa kepribadian yang paling sering muncul dan memiliki perannya masing-masing. Di sini terdapat salah satu karakter dari kepribadian yang dimiliki oleh Kevin yang bernama Dennis, yang melakukan penculikan terhadap 3 orang perempuan tadi. Dennis merupakan seorang pria pintar yang menyukai kebersihan dan kerapian, di mana ia juga memiliki ciri fisik antara lain sangat menyukai menggunakan kemeja berkerah dan kacamatanya. Dennis sendiri mengambil peran atau bertanggung jawab untuk melindungi kepribadian lain yang ada pada tubuh Kevin. Lalu selanjutnya ada Patricia. Patricia sendiri merupakan kepribadian yang berjenis kelamin perempuan yang mana memiliki sifat keibuan dan banyak mengetahui mengenai hewan-hewan. Lalu Patricia sendiri memiliki ciri sering menggunakan rok dan scarf di punggungnya. Dan selanjutnya adalah Hedwig, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang sangat suka dance dan sangat ceria. Ciri dari Hedwig sendiri, ia senang menggunakan jaket berwarna terang. How old are you? 9? So you're not the guy that took us? No. You're not the lady? What are you, blind? Kepribadian selanjutnya adalah Barry, seorang laki-laki yang amat paham mengenai fashion dan memiliki bakat di bidang desain sebuah pakaian. Uniknya, Barry merupakan satu-satunya kepribadian dalam tubuh Kevin yang melakukan kunjungan pada seorang psikiater bernama Dr. Fletcher. Nah, Dr. Fletcher sendiri selama ini baru bertemu dengan kepribadian Barry. Namun pada akhir film nantinya Dr. Fletcher akan bertemu dengan kepribadian lain seperti kepribadian Dennis, Patricia, dan kepribadian lainnya. I'm going to ask again. To whom am I speaking with now? Dr. Fletcher. Does it seem like Barry? Barry is an extroverted leader. Yes, I am. I'm going to take a professional guess based on the description of all 23 identities that live in Kevin's body that I've gotten from Barry. I think I'm talking to Dennis. Sebenarnya masih terdapat 2 kepribadian lain namun tidak terlalu sering muncul dalam diri Kevin, yaitu ada seorang wanita bernama Jade yang mengidap diabetes dan seorang laki-laki bernama Orwell yang sangat menyukai sejarah. Namun selain itu sebenarnya masih terdapat kepribadian lain, namun pada film tidak terlalu diperlihatkan dan hanya diketahui melalui sebuah folder di dalam komputer Kevin yang memiliki nama-nama dari kepribadiannya. Di antaranya yaitu terdapat Heinrich, Mr. Pritchard, Sal, Jaylin, Samuel, Mary Reynolds, Luke, Goddard, dan Norma, Bernice, Polly, Kat,
Rakal, dan Felida. Kembali kepada peristiwa penculikan 3 orang perempuan tadi, diantaranya yaitu Clary yang diperankan oleh Jessica Sula, kemudian Trevor Marcia yang diperankan oleh Haley Lu Richardson, dan Casey yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy. Mereka ditempatkan di dalam sebuah ruangan tertutup yang mirip dengan sebuah basement. Nah, penculikan 3 orang perempuan ini sebenarnya direncanakan oleh Dennis yang membentuk sebuah tim bersama Patricia dan Hedwig, yang mana tim ini disebut dengan The Horde. The Horde ini berencana untuk mengorbankan atau menumbalkan 3 orang perempuan ini demi membangkitkan kepribadian ke-24 yang bernama The Beast. Menurut The Horde sendiri, The Beast lahir ketika Kevin ditinggalkan oleh sang ayah di stasiun bawah tanah. Untuk ciri dari The Beast sendiri merupakan seorang laki-laki yang berotot dan serta memiliki sifat buas serta kanibal. Nah, bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas gambar ini merupakan gambaran dari The Beast itu sendiri. Nah, kemudian nantinya The Beast ini akan bangkit dan membunuh baik itu Dr. Fletcher, kemudian 2 perempuan lain yaitu Clary dan Marcia. Sedangkan Casey sendiri akan selamat. Rating untuk film Split sendiri merupakan sequel dari film Unbreakable dan memiliki lanjutan film lain yaitu berjudul The Glass. Teman-teman bisa tonton nantinya. Menurut saya sendiri dari sisi cerita, latar, bahkan terutama acting yang diperankan oleh James McAvoy sendiri, yang dimana memerankan 7 kepribadian secara memiliki sifat yang berbeda, pastinya ciri khas yang berbeda, itu sangat luar biasa. Dari saya sendiri, Split 8,7/10. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan film-film bergenre psikologi, terutama bagi mahasiswa psikologi sendiri pastinya, film Split ini merupakan salah satu film psikologi yang bisa ditonton dan recommended pastinya. Karena ketika menonton, banyak menyadari teori-teori mungkin sebenarnya telah dipelajari. Bagaimana seorang yang mengidap DID ini bersikap, bagaimana ketika ia berpindah dari satu kepribadian kepada kepribadian lainnya, dan itu memiliki sifat yang jauh berbeda, bahkan ciri fisik yang berbeda. Dan salah satu yang menarik untuk saya sendiri ketika Kevin memiliki pribadi yang bernama Jade, yaitu seorang perempuan pengidap diabetes. Namun Kevin sendiri bahkan kepribadian lainnya pun tidak memiliki riwayat penyakit diabetes itu sendiri. Kemudian salah satu dialog yang menarik juga untuk saya dalam film Split ini ketika Kevin dengan kepribadian Dennis berdialog dengan Dr. Fletcher yang membahas mengenai seorang pengidap DID yang mengalami kebutaan. Namun ketika ia diagnosa mengalami DID, seorang tersebut mengalami kesembuhan dari kebutaannya tersebut, sebab ketika ia berada pada kepribadian lainnya, ia tidak mengalami kebutaan itu sendiri, sedangkan pada wujud kepribadian aslinya ia mengalami kebutaan. Namun akhirnya seorang tersebut mengalami kesembuhan. Hal itu sangat menarik untuk dibahas dan teman-teman bisa nonton nantinya. Jadi mungkin itu review film Split dari saya. Saya mohon maaf apabila mungkin terdapat kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan fisik maupun psikologi. Love your mental health. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.